Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku pecinta dunia pertanian. Jumpa kembali dengan saya Srianto dari VOC Herbapam Produksi PT Jamu Sido Muncul, dan saya sebagai marketing atau distributornya, sekaligus saya juga punya lahan untuk sebagai bahan uji coba ataupun untuk bahan eksperimen, yang mana saya akan menerjemahkan bagaimana cara pengolahan lahan ini supaya nanti tanahnya bisa ditanami dengan apa saja berbagai tanaman subur, dan kita menggunakan dengan pupuk cair yang diproduksi oleh PT Jamu Sido Muncul Semarang. Selama ini mungkin telur-telur banyak yang tidak tahu atau kurang paham, yang sudah order dengan Herbapam dengan penjelasan saya secara chat atau teleponan, dan ini langsung saya peragakan, langsung saya eksperimenkan ke lahan saya. Saya meskipun saya orang lapangan dari VOC Herbapam, saya juga petani murni. Saya ada juga lahan yang mana setiap tanaman ini alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan dengan pupuk organik dari Sido Muncul ini yang berlabel baik yang Herbapam maupun yang Biofarm. Dan tutorial kali ini, telur-telur, saya akan memperagakan bagaimana cara mengolah lahan dengan menggunakan pupuk cair Herbapam ini ataupun yang Biofarm ini. Dengan menggunakan VOC Herbapam ini, kita akan memperkaya tanah pertanian kita dengan unsur haranya. Karena tanah apapun, kalau unsur haranya itu miskin atau sedikit, ditanamin apapun, itu juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sebaliknya, kalau tanah kita kaya akan unsur hara, jadi tanah itu akan menurut saja, ditanamin apa saja itu akan menumbuhkan suatu tanaman yang subur. Jadi ini upaya kita, untuk usaha kita untuk memperkaya tanah kita dengan unsur haranya. Dan mari langsung kita praktekkan. Proses pengolahan lahan ini bisa dilakukan dengan dicangkul ataupun dibajak ataupun juga di traktor dengan mesin yang khusus untuk pengolah lahannya. Ini eksperimen yang kami peragakan di lahan yang berbukit-bukit yang tidak memungkinkan untuk mendatangkan mesin traktor ataupun bajak mesin. Jadi kalau sahabat-sahabatku yang tanahnya memungkinkan untuk dibajak dengan alat, dengan mesin traktor ataupun bajak mesin, lakukan saja dengan alat tersebut. Apalagi kalau area sahabat-sahabatku dengan skala hektaran tidak memungkinkan untuk dikerjakan atau digarap atau diolah dengan cara manual seperti ini, dengan cara dicangkul. Jadi gunakan mesin yang sudah ada, bisa mesin bajak ataupun traktor yang sekarang sudah semakin modern tersebut. Dan untuk kedalamannya sendiri pada tanah ini minimal kita beri pendalaman 30 cm sampai dengan 40 cm. Ingat, ini minimal saja supaya nanti untuk pelebaran unsur haranya semakin ke dalam semakin membagus dan semakin melebar dan semakin merata. Setelah proses penggemburan lahan, kita berikan perataan pada media lahan yang akan kita perkaya dengan unsur hara buatan dari Sido Muncul ini, sehingga tidak terdapat tinggi rendah di antara media yang akan kita perkaya dengan unsur haranya dari VOC Herbapam ini. Bisa disemprot ataupun dikocor langsung. Berikutnya seperti apa penyamburannya? Ini saya gunakan tangki sprayer
isi 16 liter. Dengan pencampurannya saya menggunakan tutup botol yang isi 1 liter. Dan tutup ini isinya 10 ml, nanti berbanding dengan air 2 liter. Tangki ini isinya 16 liter, berarti nanti kita beri 8 tutup. Setelah pas 8 tutup, mungkin barangkali sahabat-sahabat punya urin kelinci ya. Ini tidak mengharuskan, apabila punya dan ada, bisa kita tambah dengan urin kelinci. Kenapa? Karena urin kelinci ini unsur NPK organiknya di antara hewan itu paling tinggi sekali. Jadi untuk satu tangki ini bisa kita kasih urin kelinci setengah liter. Tapi ini urin kelinci yang sudah terfermentasi, sahabat. Jadi tidak akan ada efek yang merugikan. Ini tidak mengharuskan ya, ini apabila ada saja. Kalau tidak ada urin kelinci juga tidak apa-apa. Ini hanya tambahan saja. Kebetulan saya punya binatang ternak urin tersebut. Jadi urin ini saya manfaatkan. Tambahan cuma-cuma, tambahan gratis. Ini bukan mengharuskan. Setelahnya bisa kita aduk untuk mendapatkan proses penyampurannya. Urin ini kalau sudah terfermentasi, baunya harum seperti tape, sahabat. Jadi baunya tidak menyengat seperti urin yang belum terfermentasi. Setelah lahan merata dan sudah rapi, persiapan kita untuk memberikan unsur hara dari VOC Herbapam ini sehingga tanah akan menjadi lebih kaya dan bisa ditanami dengan apa saja, tumbuh dengan sangat suburnya. Berikutnya lakukan penyemprotan ke media tanah yang sudah kita persiapkan dengan penyemprotan serata mungkin, sahabat-sahabat, sehingga nanti unsur haranya dia akan berpencar, memendar ke seluruh area tanah yang sudah kita olah ini. Karena sifatnya VOC Herbapam ini organik, jadi meskipun penyemprotan sambil merokok itu tidak membahayakan bagi manusia ataupun binatang ternak apabila pupuk ini terkena di rumput dan rumputnya tidak akan membahayakan bagi ternak yang memakannya. Ini kelebihannya dengan salah satu pupuk organik. Beda dengan pupuk yang berlabel kimia, tidak bisa kita bercampur merokok ataupun makan ataupun terkena binatang yang lain atau binatang ternak yang lain.
Demikian tadi telur-telur untuk pasca pengolahan lahan dengan VOC Herbapam telah berurutan mulai dari pengemburan tanah hingga proses penyemprotan. Berikutnya lahan setelah kita beri proses pemberian atau untuk memperkaya unsur hara selesai, kita diamkan 3-5 hari. Kenapa? Supaya unsur hara yang masih di atas dia turun dan menyebar dan meluas. Dan setelah itu, setelah 3 atau 5 hari, lahan ini sudah siap untuk ditanami, dan semua tanaman apapun tak terkecuali. Hanya nanti yang beda untuk tanaman padi. Untuk tanaman padi, pemberiannya atau pasca penyemprotannya atau pengocorannya, tanah di kondisi mencak-mencak atau lembek tersebut. Jadi ini untuk tanaman macam palawija, kayak jagung, tanah, bawang merah, cabai, ataupun apa golongan dari tanaman palawija yang tanahnya tidak lembek atau mencak-mencak, ini yang bisa digunakan. Dan Herbapam ini untuk semua jenis tanaman tak terkecuali. Bagi sahabat-sahabat yang sudah order Herbapam granulnya atau Herbapam padat, setelah proses penyemprotan ini bisa kita taburkan Herbapam granulnya. Dan kebutuhannya untuk per 1 hektarnya itu 30 kg. Bisa digunakan untuk 3 kali masa tanam untuk sekali pupuk dasar Herbapam granul. Dengan pengurangan penggunaan atau konsumsi pupuk kimianya 50% sampai 75%. Hingga nanti akan diarahkan ke 0% pupuk kimia. Demikian tadi telur-telurku, membalas review sahabat-sahabatku yang sudah order VOC Herbapam maupun yang Herbapam granulnya, dan pertanyaan cara pengolahan lahannya sudah saya balas dan saya jawab. Dan nanti apabila sahabat-sahabatku yang ada yang masih kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung diinfokan ke saya ke nomor WA yang tertera tersebut. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di tutorial yang selanjutnya.